muda-mudi kita yang melakukan investasi dan sangat penting untuk menjaga emosi kita tentunya dan untuk menjaga mental health kita ya Mas ya. Gitu. Dan kita nanti mengingatkan kepada teman-teman untuk aktif di chat room kita. Silakan jika ada pertanyaan langsung ditanyakan. Terima kasih. Baik, ya melanjutkan itu silakan Mas. Monggo waktu dan kelihatan tempat dipersilakan. Agak dimajukan sedikit. Di countdown apa gimana? Iya. Minta tolong yang bertugas untuk mengabadikan momen ini ya. Terima kasih. Kurang tegas loh ya. Baik. Oke, saya hitung ya Mas. Oke, hitung mundur. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih. Terima kasih, saya terima. Ya, baik. Untuk acara selanjutnya, marilah kita berfoto bersama terlebih dahulu. Kepada peserta Finance Girls kali ini dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih yang sudah bersedia mengaktifkan kameranya. Dan untuk panitia yang bertugas, mohon bantuannya lagi untuk mengabadikan foto bersama ini. Kita mulai untuk gaya pertama. Gaya formal terlebih dahulu ya teman-teman. Dengan bergala ala MM, dengan mengepalkan tangan seperti ini ke depan. Ya. Kami hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik. Untuk gaya kedua, kita bisa gaya bebas ya teman-teman. Oke, saya hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Oke, tahan sebentar. Saya hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah mengaktifkan kameranya. Nah, terima kasih dan sebelumnya kami memulai acara inti ini, saya akan menyapa pembicara kita yang sudah kita tunggu-tunggu nih. Selamat pagi, Pak atau Mas ya, saya manggilnya ya, karena Mas masih aja. muda banget ya. Mas. Atau Bang, oh Mas. Pagi, assalamualaikum semuanya. Sehat semua ya. Pagi. Finance Club, I'm back home nih. Balik lagi ke rumah. Finance Club, MMUGM, kangen banget udah. Tapi belum pada online ya. Belum pada offline sorry. Masih pada di rumah semua ya, sayang banget. Padahal ada yang baru tuh kayaknya, leadership hall ya. Aduh. Selamat pagi semuanya. Ketua ya. Iya, Ketua Finance Club yang baru, Mas Afrizal Hakim, Mbak Dea, Ayu Dea sebagai moderator kali ini, dan Ketua Panitia, semuanya lah anggota Finance Club dan mahasiswa MMUGM junior saya yang saya banggakan. Terima kasih Mas. Oke, baik. Kali ini saya akan membacakan CV dari pembicara kita, yaitu Mas Sarimbi. Mas Sarimbi ini lahir pada tanggal 21 September 96, memang sangat muda masih. Dan asli Sumatera Selatan. Dan Mas Sarimbi ini untuk S1-nya di Universitas Jambi, sarjana ekonomi dan cum laude. Dan untuk S2-nya melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada
di MBA juga teman-teman, dan kumulat. Wow, hebat sekali ya. Dan organisasinya sudah di spoiler oleh Mas tadi, itu saat S1-nya menjadi Vice Chairman di Himpunan Mahasiswa Manajemen, dan untuk tahun 2020-nya menjadi Chairman di Finance Club FEB ini. Lalu banyak sekali yang pelatihan-pelatihan Mas Arimbi sudah lakukan, itu seperti IBM Amos, Training on Capital Market, Accounting Fundamental, Corporate Finance Course, dan Brevet Pajak IBC, Prudential of Credit, dan lain-lain. Lalu, wow, cukup banyak juga sertifikatnya nih teman-teman yang sudah diraih oleh Mas Arimbi ini. Untuk tahun 2019, Mas Arimbi telah mendapatkan Qualified Wealth Planner atau QWP di Akademik FPSB Indonesia. Lalu tahun 2020 mendapatkan Certificate Financial Planner atau CFP Standard Boarding Indonesia. Lalu tahun 2021 mendapatkan sertifikat Certified Risk Associate atau CRI pada Lembaga Sertifikat Profesi Pasar Modal. Lalu Mas Arimbi ini sudah banyak sekali professional aspiration juga, seperti pada tahun 2020 menjadi stock analyst di Dana Reksa Sekuritas, dan 2020 juga menjadi financial advisor di Yuwana, dan pada tahun 2020 menjadi lecturer and researcher di Universitas Teknorat Indonesia. Baik, seperti itu. Wow, saya menjadi minder ya Mas. Karena di masa muda banget, dan Mas sudah meraih banyak hal memang. Oke, dan untuk mempersingkat waktu, baik, sepertinya sudah tidak sabar untuk menunggu pendengaran dari penjelasan dari Mas Arimbi ini, dan topik pembahasan kita cukup menarik teman-teman. Baik, silakan Mas Arimbi, waktu dan tempat kami persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mbak Ayudia sebagai moderator. Sebenarnya nggak gitu juga. Untuk yang Dana Reksa tadi saya revisi itu magang ya, karena kayak di MM kemarin juga ada program magang yang mandiri juga saya ngajuin bersama teman-teman. Nah, jadi di MM itu sebenarnya saya sedikit cerita sebelum mulai lah ya, sambil saya share screen-nya. Oke. Apakah udah bisa dibuka atau bisa dilihat teman-teman semuanya? Sudah bisa, Mas. Oke. Nah, jadi sebenarnya saya tuh untuk MM ini lebih seneng sharing pengalaman aja sih, lebih seneng sharing apa yang didapat di MM gitu. Memang menurut saya udah tepat sih teman-teman di MM ini ya. Saya bukan karena saya alumni, karena saya merasakan gitu ya. Kita nyebut diri kita the best business school in Indonesia. Tapi saya pribadi MM itu adalah the best school of business in Indonesia, school of business and school of leader. Menurut saya di Indonesia itu banyak sudah school of business, tapi leadershipnya agak kurang. Jadi di MM ini, UGM ini, nanti kalau udah lulus kalian juga pernah mungkin merasakan ya. Jadi MM itu sekolahnya malah leader sih menurut saya. Karena apa? Saya itu bukan gini ya, saya sharing bukan sombong, bukan apa, karena pengalaman ya. Dimanapun setelah lulus itu pasti ada kesempatan kita atau diberi mandat untuk jadi koordinator, pemimpin dan sebagainya lah selama lulus dari MM. Saya nggak tahu juga kenapa begitu. Mungkin di MM juga teman-teman yang ketua finance, ketua kelas agen sama semuanya lah itu udah dididik jadi pemimpin lah menurut saya ya. Dan nanti kalau udah keluar nggak kaget lagi lah. Di kampus juga saya belum udah dapat beberapa mandat untuk mengkoordinasi di tingkat universitas tentunya ya, bukan di fakultas lagi. Salah satu benefit yang didapat di MM UGM. Oke, karena waktu kita nggak banyak, kita masuk materi aja langsung ya. Tapi lebih seneng diskusi sih nanti berdasarkan pengalaman lah ya. Tentunya kalau teori lah
Bapak dosen, Pak Arimbi dosen, Bapak ini sama aja ya maksudnya. Nah, ini lebih sharing ke pengalaman. Jadi selain dosen juga saya ada profesi lain yaitu financial planner atau financial advisor di usaha yang saya buat sebelum saya jadi dosen, project pribadi, yaitu di Wana. Selain perusahaan konsultan di bidang keuangan, di situ ada tax, ada internal audit segala macam yang memiliki beberapa tim ya tentunya. Ada appraisalnya juga. Selain di konsultan itu kami juga concern di investasi ya tentunya. Eh, untuk beberapa tahun ini kita fokus growth di Wana itu untuk investasi masih di instrumen keuangan dulu. Nanti di tahun mulai next year itu baru masuk ke sektor-sektor real ya, seperti mungkin food and beverage dan lain-lain gitu. Jadi kita namanya investasi juga kan kita perlu step, nggak bisa instan. Walaupun kita ada dana pun sekarang pun pasti kita memiliki beberapa planning lah, rencana yang nggak bisa kita langsung invest. Sekarang kan gitu modelnya teman-teman nih, khususnya yang individu ya, ada dana langsung aja invest. Nah, kita butuh step awal gitu ya tentunya buat kebijakan semua. Nah, untuk mengawali itu terima kasih pada Finance Club rumah saya. Ke tempat saya kembali lagi. Sangat saya banggakan Finance Club ini MMUGM. Topik yang ditawarkan atau diberikan kali ini berasal dari teman-teman sendiri nih di Finance Club sendiri ya. Saya hanya membawakan request dari teman-teman, yaitu beberapa topik ini jadi seperti proporsi investasi ideal, lalu lebih ke behavioral finance ya, lebih ke mengelola emosi ya tentunya. Nah, saya anggap ini untuk peserta, untuk yang tingkat pemula lagi lah ya, nggak pemula banget, udah tingkat lanjut lah. Terus kita kesampingkan juga technical fundamental. Nah, kita fokus sekarang masalah di emosi, perilaku dalam investasinya ya. Itu kan dunia yang beda, mungkin lebih kualitatif lah. Kalau technical fundamental mungkin teman-teman malah banyak yang lebih jago dari saya. Banyak yang udah ikut grup sana sini, banyak yang ikut pelatihan, seminar gitu kan. Technical yang fundamental atau lain-lain lah yang sekarang yang berkembang kan, metode-metode trading itu. Tapi kan intinya di situ adalah cuan ya. Finance Club ya, ujung-ujungnya cuan. Oke, sebelum mengawali masuk pada investor atau emosi dalam investasi itu, kita perlu lihat dulu ya secara makro ini bagaimana sih perkembangan kita. Menurut data dari OJK ini kan mereka mensurvei 3 tahun sekali, data terakhir itu 2019, dan mungkin next year baru ada data lanjutan di mana tingkat literasi dan keuangan kita ini lumayan meningkat tiap 3 tahun sekalinya ya, di mana inklusi keuangan kita itu di angka 76% di tahun 2019, dan saya rasa ini peningkatan yang 2020-2021 ini lebih lagi ya, lebih tinggi lagi, di mana di book plan, master plan untuk OJK itu di tahun 2024 targetnya itu adalah 90% ke atas itu ya, inklusi keuangannya. Maksudnya seberapa banyak kita terpapar atau kita memiliki produk-produk di industri jasa keuangan itu ya. Nah, yang menarik di sini adalah literasi keuangan. Dengan inklusi keuangan yang udah 76% itu literasi keuangannya malah jauh di bawahnya ya. Di bawahnya yaitu hampir setengahnya lah tingkat indeks literasi keuangan kita ini. Nah, ya, ini yang sebenarnya vital sekali bagi keuangan, bagi konsumen kita di konsumen produk-produk keuangan tentunya ya. Karena apa? Karena inklusi oke, boleh di-push banyak banget. Semua udah memiliki, sudah merasakan, sudah sebagai konsumen produk-produk keuangan. Cuman literasi ini yang mungkin penting ya. Literasi ini juga berkaitan dengan pasar modal tentunya. Investor-investor kita kan juga bisa dipandang atau bisa dimasukkan dalam inklusi keuangan itu kan. Nah, ini yang mungkin mengawali dari yang tadi yang disebutkan bahwa saat ini investor memang bertambah, cuman yang untuk kualitinya, untuk literasinya
nggak hanya di bidang pasar modal ya, keuangan juga. Kemarin kasus-kasus kemarin kan banyak artis A misalnya kasus dengan asuransi kan, padahal ya mungkin literasinya kurang atau dia nggak lihat polis yang sudah ditandatangani sebelumnya. Itu kan salah satu kasus ini, inklusinya tinggi, literasinya yang belum memadai gitu. Nah ini yang harus jadi concern ke depannya menurut saya ya. Nah, untuk di dunia pasar modal sendiri di tahun 2021 ini peningkatannya year to date dari awal tahun itu signifikan banget ya. Jadi ada 41% ya, ini didapat dari KSEI ya, Custodian Central Effect Indonesia. Di mana 2 tahun ke belakang ini 2020-2021 itu peningkatannya persentasenya tinggi banget dibanding peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya ya. 2020 aja itu dari 2 juta di tahun 2019 menjadi 3.800.000 ya. Nah, untuk di tahun ini year on year itu 56%, sudah setengahnya sendiri dari tahun 2020. Jadi cepat banget perkembangannya. Mungkin karena era digital sekarang ini dan orang lebih sering di rumah dan rebahan segala macam kan, banyak orang pengen tahu, orang ditambah lagi influencer tuh banyak banget sekarang. Nah, itu mungkin salah satu kemudahan juga dari lembaga-lembaga keuangan yang memberikan akses itu. Berapapun satu hari pun kita bisa membuka rekening, berapapun yang kita investasikan bisa membuka rekening gitu. Hanya cukup foto, hanya cukup KTP, sudah kita bisa membuka atau bisa terlibat dalam inklusi keuangan itu tentunya. Nah ini yang melatar belakangi mungkin banyak banget penting banget emosi dalam investasi ini dibahas oleh Finance Club kan, karena memang udah banyak, udah technical, fundamental, tapi dalam emosi ini yaitu tadi literasi keuangan yang belum memadai, tapi inklusinya juga terus ditekan. Gitu. Nah ini ada satu sebelum kita masuk pada emosi dalam investasi itu bagaimana memanage-nya, tentunya kita perlu dulu lah melihat diri kita sendiri. Alokasi yang baik itu berapa? Tadi saya sebutkan. Sekarang pokoknya udah buka rekening saham berapapun beli di pasar modal misalnya. Gaji masuk langsung invest. Gaji dari orang tua masuk langsung invest. Dari usaha untung masuk langsung invest. Nah, itu yang mungkin membuat emosi kita kurang stabil karena yang kita pakai itu uang-uang yang bukan sewajarnya untuk investasi. Mungkin kita perlu mengaca lagi, kita perlu membedah lagi ini kita alokasi investasi kita ya. Nah, di guru saya di CFP di standarnya gitu ada proporsi alokasi yang mungkin bisa dipakai teman-teman, yang bisa menjadi patokan lah ya. Yang walaupun ini masih fleksibel ya, kalau klien-klien saya juga sesuaiin lagi dengan kebutuhan kliennya. Dimana biaya hidup itu sekarang itu bisa dipakai di 40% sampai 60% pendapatan kita ya. Lalu ada biaya sosial juga tentunya yang muslim, ada zakat, ada sedekah, ada 2,5% di dalamnya itu, atau sampai 10% mungkin dari gaji atau pendapatan kita bisa dipakai. Lalu tabungan dan investasi itu, nah ini yang disarankan minimal 10% lah, karena kita kan tadi eranya financial freedom mungkin ininya tadi ya tujuannya. Lalu kalau ada yang cicilan hutang itu di 35% pendapatan kita lah ininya pengeluaran per bulannya gitu. Sarankan. Nah, bisa juga teman-teman alokasikan nih, misalnya memang nggak ada hutang, bisa ditambah ke investasi begitu proporsinya, atau asuransi nggak punya 5%-nya bisa masukin di investasi gitu. Kalau ingin menambah di proporsi investasinya gitu. Tapi dengan catatan nggak semua juga diinvestasikan, nggak semua juga kita pakai dulu lah mumpung Bitcoin lagi naik nih, nah, bisa 2 kali lipat pendapatan, nggak gitu juga kan. Itu yang menjadi concern mungkin di financial planning segala macam lah, yang menjadi masalah ini karena emosi tadi yang dipakai, belum literasinya belum menggambarkan, belum bisa alokasi budget ya, yang duluan yaitu emosi dulu, pendapatan langsung invest, langsung alokasi. Nah itu yang mungkin sebelum kita membahas dalam emosi dalam investasi itu bagaimana sih cycle-nya nanti.
Nah, ini teman-teman bisa hitung sendiri lah yang teman-teman ini miliki, teman-teman pendapatan teman-teman sebelum masuk kita bahasan di investasinya, gitu tentu saja ya. Nah, hitung versi kamu bisa sendiri dihitung. Nah, lalu faktor aset alokasi itu apa aja? Nah, aset alokasi itu bisa jadi pertama objek investasinya. Kita investasi itu untuk apa tujuannya? Untuk pensiun dini misalnya. Sekarang kan eranya udah banyak klien-klien saya itu 30-an udah pengen 40 tahun udah pensiun. Bisa nggak ya? Bisa aja gitu. Kalau asalkan kita sekarang ini misalnya di push no days off apalah gitu, pendapatannya sana sini. Nah, di goalsnya investasinya di umur 40 bisa pensiun, kan menarik banget kan, 40 kita bisa jalan-jalan pensiun gitu, sampai nanti mungkin diperhitungkan usianya sampai berapa gitu, itu menarik banget. Lalu time horizon for a goal. Nah, seberapa lama kita rentang horizon kita, time value, time horizon kan itu udah belajar kan di kampus. Nah, itu seberapa besar kita menarik investasi itu, dari berapa tahun lah, middle, short term. Itu tergantung teman-teman sendiri. Sebelum investasi harusnya punya tujuan dulu. Oh, ini investasi jangka pendek aja lah. Kayaknya saya mau ngambil untung di sini bentar aja. Ini perusahaannya prospeknya jangka panjang misalnya. Kalau di saham ya, bisa aja di yang lain. Ini bisa saya lama aja lah. Time horizonnya. Terus ini uang ini belum kepake kok, nanti aja lah, walaupun untung atau enggak ya investasi dulu lah daripada saya pakai untuk jalan-jalan, daripada pakai ini itu kan. Kalau punya cash kita kan, usia kita gini rasanya pingin aja ya, healing apa feeling aja, self apa namanya self reward gitu kan. Lalu banyaknya uang yang kita bisa invest ya. Tentu saja misalnya kita punya cuma 100.000 ya, nggak bisa kita beli obligasi yang minimal 100 juta gitu. Nah, itu sesuaiin dulu investasi. Walaupun lembaga keuangan sekarang, pasar modal atau perusahaan-perusahaan perantara itu sudah bisa menjual aset-aset primer ya, aset sekunder maksudnya. Aset sekunder yang nilainya bisa murah-murah. Kita lihat aja lah di aplikasi, sebut aja bibit, terus bareksa segala macam, itulah ajaib. Itu kan murah-murah banget, sudah bisa beli reksadana kan. Yang aslinya perusahaan gede-gede itu jualnya dengan aset primer yang harus misalnya semua di underwriter itu harus semuanya terserap gitu. Macam-macam lah teman-teman di corporate finance itu juga sudah belajar. Terus risk tolerance tentu saja ya, seberapa besar kita menerima resiko itu. Dan penting juga pengalaman. Nah, kadang belum punya pengalaman, baru sebulan 2 bulan langsung invest gede mungkin, karena modalnya cuman belajar. Kadang belajar teknis saja belum cukup loh teman-teman, untuk kita bisa ngambil keputusan satu investasi itu layak alokasinya banyak gitu atau besar proporsinya. Nah, jadi perlu juga pengalaman. Jadi kalau yang baru-baru ini saya sarankan ya 6 bulan, setahun dulu tuh belajar dulu aja lah, pengalaman, lihat geraknya uang kita gitu, lossnya gimana, kita profitnya gimana. Nah, itu kan terbangun nanti mentalnya. Kedepannya bisa mengambil tujuan, bisa mengambil kebijakan dalam investasi itu secara bijak tentu saja ya, bukan hanya FOMO ikut-ikutan gitu. Terus usia dan net worth dan ekspektasi terhadap ekonomi ini standar lah. Yang anak MM ini malah lebih jago-jago lah kalau dalam expectation ini dalam ekonomi, udah bisa melihat lah ya, karena update saya kan masih di grup Finance Club kan, masih ada yang update berita terbaru, e-paper korannya. Terima kasih banget, itu biasa saya berlangganan jadi bisa gratisan deh. Enggak, fungsinya kita tetap menjalin hubungan ya, grup di WhatsApp atau semacamnya lah. Lalu juga stake in life gitu, kita bisa lihat investor muda, investor yang mau pensiun itu beda-beda tentunya ya, memilih dan menggenerate income-nya gitu. Jadi, nah ini contoh
cycle of life in investor ya, di individual tentunya. Kalau perusahaan itu beda lagi, tergantung perusahaannya nanti. Nah, ini kita bicara hari ini individual investor ya. Nah, di rentang usia kita 20 sampai 35 itu kan mungkin masih mengakumulasi lah ya. Mengakumulasi invest apa aja yang bisa kita invest, masih kita juga belajar meraba-raba yang mana yang cocok, mungkin mengakumulasi sebanyak mungkin investasi yang cocok untuk kita ya tentunya. Dan tujuannya pun berbeda ya. Ada yang untuk jangka pendek, beli rumah nih karena saya mau nikah, punya rumah dulu lah biar di depan mertua ini ada gaining power atau ada self apa gitu. Terus ada juga yang malah langsung merencanain retirement nih. Terus untuk anak saya nanti pengen saya kuliahin di misalnya Harvard atau di mana, saya investasi dulu lah gini. Nah, di era-era di masa-masa 35 sampai 55 itu mengkonsolidasi ya, kita bisa lihat lagi mana hasil kita, seberapa besar hasil kita investasi dari yang mengakumulasi tadi. Kita di konsolidasi ini kita lihat, kita dari atas kita lihatnya ya, apakah ini cocok nih, yang ini yang enggak, berapa return yang kita dapatkan. Nah, ini yang harus terus diinvestasikan, mana yang harus kita tutup, mana harus kita taking profit gitu. Nah, ini era-era yang dimana vacation, children college itu penting ya, bukan penting, memang sudah selayaknya gitu. Lalu ada masa-masa pensiun itu di 55 sampai 75. Nah, di sini bukan lagi kita pingin kaya, kita pingin financial freedom, pingin beli perusahaan, pingin itu, enggak lagi. Masanya udah kita pingin sedekah lah, gifting ya, seberapa yang kita investasikan tadi, hasil-hasil kita dari masa muda sampai masa-masa maturity itu. Nah, kita selayaknya di usia-usia ini biasanya sudah mulai memberi charity, jadi lifestyle needs-nya. Terus contoh aja kan era-era Warren Buffett segala macam itu kan udah sibuk, Bill Gates segala macam udah sibuk di charity kan, udah nggak pentingin lagi tuh investasi dia yang lama, walaupun tetap di dunia dia investasi kan. Nah, tapi untuk pribadi itu lebih ke gifting itu tadi. Nah, proses aset alokasi ini juga bagi kita tentunya penting untuk memprosesnya. Seperti pertama, melalui proses ya, identify your investment goals ya, mengidentifikasi ini tujuan kita tadi yang awal tadi. Terus belajar investasi secara basic-basicnya ya, jangan langsung merasa dirinya belajar dari satu influencer aja udah wah udah semua dapat. Nah, nggak gitu juga gitu ya. Penting bagi kita untuk benar-benar belajar dasar-dasar dulu lah ya, sebelum kita tahap lanjut gitu. Terus memilih yang cocok investasinya. Nggak semua orang cocok di saham, nggak semua orang cocok di reksadana, nggak semua orang cocok di Bitcoin misalnya, cocok di yang benar-benar gambling gitu. Ada juga yang cocok. Nah, kita sesuaiin lagi diri masing-masing. Nah, baru kita memanage portofolio atau proporsi sahamnya berapa persen, terus apalagi bondsnya berapa persen, cash juga tetap perlu ya, bukan cash tuh nggak perlu, tetap perlu, karena peluang itu datangnya kalau kita nggak punya cash ya nggak bisa investasi kita kan. Misalnya di saham semua sudah, tapi sahamnya belum naik, cash kita nggak ada, ya udah kita lewat aja peluang-peluang seperti itu. Nah, tentunya sebelum kita memandang profit, return aja dulu, tapi risknya nggak di ini nggak diperhatikan terlebih dahulu. Nah, ada baiknya kita sebelum return itu risknya juga kita sesuaiin ya dari diri kita sendiri. Kita tahu cash bonds itu kan resikonya rendah ya. Kita bisa bilang rendah, tapi kita nggak bisa bilang nggak ada ya. Tapi tetap aja ada risknya, seperti ya inflasi ya. Return kita nggak bisa lebih tinggi dari inflasi ya, sama aja boncos kan kalau bahasa kita sekarang. Nah, stok juga ya itu tadi, loss itu pasti udah ada kerugian dan lain-lain itu. Nah, kita harus sesuaikan juga resiko itu. Jadi sebelum return
lihat dulu resiko nih yang mana yang bisa kita terima begitu. Nah, ini salah satu contohnya alokasi aset itu di usia 20 sampai 30 dari aset tadi ya. Tentunya masih ada aset-aset lain, efek-efek lain gitu, sekuritas lain. Nah, contohnya yang masih muda ini karena belajar di finance, belajar di perusahaan, belajar corporate ya, nggak ada salahnya beli saham sekaligus belajar, sekaligus mengimplementasikan yang belajar valuasi tadi kan, intrinsik, nilai intrinsik kan kita belajar semua di MM ini. Nah, jadi alokasikan mungkin yang lebih banyak di stoknya, lalu bonds jangan lupa juga, penting juga untuk dibeli gitu. Ini aja lah, kalau misalnya kita nggak mau di obligasi yang terlalu gede, bisa di sukuk, retail, atau di reksadana kan ada juga reksadana pendapatan tetap. Nah, coba aja dulu gitu, maksud saya nggak satu cuman saham juga, wah saya ahli sahamnya. Coba yang lain perlu juga kita lihat, yang bukan masalah returnnya ya, perlu kita lihat di psikologis kita saat kita lihat returnnya nanti, pergerakan uang kita di situ ataukah naik atau turun, dan kita bisa merasa beda itu di saham dan di obligasi misalnya, atau di bonds yang lain gitu, reksadana. Yang perlu kita lihat diri kita sendiri nanti ya, menyikapi hal tersebut, bukan masalah return terus ya. Nah, lalu biasanya di financial planning itu ada profiling seperti ini, nasabah 35 dan 55 sampai 55 tahun itu tentunya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bisa teman-teman baca nanti, boleh di-share PowerPoint-nya untuk dibaca-baca lagi. Terus bisa memprofiling diri sendirilah dulu masing-masing ya teman-teman, ini butuhnya apa, terus tujuannya di sekarang ini apa. Ini contohnya kan kesempatan yang terbuka bagi mereka antara lain adalah tuh, pertama berinvestasi dengan konsisten untuk persiapan pensiun, terus menjadi konsumer yang cerdas untuk kategori produk investasi. Itu kan nggak melulu tentang untungnya ya, tentang pendapatannya, ada goals lain itu di usia 20 sampai 30 tadi ya. Nah, setelah kita bisa mengalokasikan hal tersebut, kita udah ngerti diri kita di posisi yang mana, kebijakan dalam aset alokasi segala macam tadi, risk and return tadi. Nah, baru kita bisa lihat emosi dalam investasi ya kan, karena nggak semua 100% itu tentang skill itu mungkin 30% lah ini dalam kesuksesan kita berinvestasi ya, khususnya investasi pun ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang juga. Beda halnya dengan trader ya. Trader itu harinya juga udah resiko, menilai resiko ya. Ada cut loss, ada nentuin taking profit di mana. Nah, itu kan sudah manajemen resiko ya, lebih ke sesuatu yang cepat lah ya. Nah, kita hari ini kan belajar tentang investasi ya tentunya. Nah, ini adalah salah satu cycle of emotion dalam investasi ya. Pertama itu tentunya kita kalau beli aset, saham atau segala macam kan diawali dengan keoptimisan membeli itu kan. Kalau kita membeli kan kita optimis, masa kita membeli untuk rugi kan? Enggak kan? Nah, gitu. Jadi saat kita membeli, wah optimis banget kita ini akan menguntungkan bagi saya. Sampai misalnya dalam beberapa bulan, dalam beberapa minggu itu investasi kita sudah terlihat nilainya gitu, ada era euforia kita. Terus dalam hal ini biasa di peak itu kita kenal peak and valley dalam investasi, dalam cycle saham atau di bursa efek itu kan ada naik turunnya. Nah, di atas ini biasanya kita tuh berpikir ya, wih untungnya besar, tapi ini bagus banget sebenarnya. Kenapa tidak, dalam kutip, kenapa tidak saya investasi lebih besar kemarinnya? Dapatnya kan harusnya lebih besar juga. Nah, di sini kadang mulai dalam diri kita tuh berkecambuk gitu ya. Tambah nggak ya? Harusnya sih kemarin jangan 1 juta, 100 juta aja langsung. Karena udah untung nih 5% dari 1 juta misalnya berapa? 50.000 misalnya. Nah, nanti kalau coba saya 100 juta misalnya, 5 jutanya 5%-nya bisa 5 juta saya dapat, bukan 50.000 lagi. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, lalu
ada juga era, kan nggak semua market bullish itu selalu bullish ya. Nah, pasti ada masa-masa di mana dia itu akan mengalami penurunan ya. Apa aja lah, sebutin lah. Pasti ada eranya, mau Bitcoin, mau saham, mau apa, pasti ada masa-masa turun lah gitu. Kita mengenal ini di emosinya itu adalah fear ya. Kita merasa ketakutan dalam penurunan nilai aset kita ya tentunya. Nah, tapi untuk yang merasa udah dirinya, aduh aku untuk jangka panjang sih, long term investor, ya udahlah nggak apa-apa, turun bentar paling. Nah, tunggu lagi. Nah, rupanya eh, turun lagi nih. Nah, ini mulai kita merasa bahwa diri kita itu kayaknya udah deh, segini aja lah kita kita berinvestasi ini. Risk tolerance-nya nggak segede itu gitu ya. Kita bisa mengukur nih, aduh resikonya turun lagi, kalau ku pertahankan bisa turun lagi nih, bisa lebih boncos nih. Nah, gitu gambarannya ya. Yang apa namanya? Yang merugikan banget kita melepas hal tersebut, atau kita give up, itu kita keluar dari pasar saat benar-benar di bawah the deep ya, masa di valley-nya. Nah, jadi itu kan masih ada sebenarnya ini kita potensi aset itu untuk kembali naik. Misalnya kerugian pun bisa tidak terlalu besar gitu ya, bisa naik lagi. Nah, jadi tapi kapan kan pertanyaannya, bisa nggak saya memprediksi itu yang jadi concern kita. Kita nggak bisa memprediksi pasar itu secara pure ya. Nah, di tahun 2021 ini selama setahun itu rupanya menjadi ladang belajar kita, bener-bener sesuai hal ini. Ada peak and valley-nya. Nah, contohnya ini misalnya di yang lagi tren Bitcoin misalnya, di JK apa namanya, LQ45 tuh begitu. Kita benar-benar seperti yang ada di teori mungkin. Nah, yang terjadi hal-hal seperti itu. Jadi yang kemarin buka di 2020, yang awal-awal corona itu mulai buka rekening saham, itu sebenarnya dalam setahun 2 tahun ini menjadi tempat belajar yang sangat baik ya, kalau kita tinjau ulang dari perspektif time horizon yang ini ya, panjang ya. Ini moderator nanti kalau udah waktunya ini boleh di ini ya, kalau saya kepanjangan 5 menit terakhir atau 10 boleh diingatkan ya, Mbak moderator. Karena Siap, Mas. terlalu semangat ini benar-benar sama MM kan, sama anak-anak, sama teman-teman lama mungkin ada yang masih ini saya. Nah, jadi di balik lagi ya, di tahun-tahun ini saya buat time horizonnya 1 tahun ini, itu kita menemuin semua itu, valley and peak-nya ya. Kita lihat saat market itu benar-benar bullish di atas dan benar-benar bearish itu. Bagaimana bisa dibayangkan kan tadi, fear dan optimisme di bagian mana begitu. Yang menjadi pertanyaan kan, kita nggak tahu ini kapan ini puncaknya, kapan ini itunya. Nah, yang paling penting yaitu tadi experience tadi penting juga ya sebelum kita memulai investasi yang gede ya. Nah, kita breakdown lagi dari contoh tadi yang sudah benar-benar terjadi di tahun ini, untuk mungkin temanya benar-benar sesuai, cocok banget yang untuk relate untuk sekarang ini diangkat oleh Finance Club. Kan saya jujur juga baru beberapa hari kemarin buat materi ini ya, karena biar benar-benar update lah untuk kita semua. Nah, jika kita breakdown kembali itu tadi, apa yang terjadi tadi begini skemanya. Jadi tadi kan nah ini secara umum lah ya, secara umum tuh ada optimism, euphoria, fears. Di masa-masa menyerah itu surrender, lalu optimis kembali. Nah, perlu kita dalam cycle itu banyak banget emosi-emosi kita, sikap-sikap kita yang seperti ini, misalnya excitement, thrill, euphoria begitu. Nah, saat euforia itulah sebenarnya
point of maximum financial risk. Jadi risk tertinggi itu saat itu pasar semua orang-orang berbondong membeli satu aset tertentu gitu. Nah, saat semua orang sudah ramai pembicaraan, sudah ramai di pemberitaan segala macam, itu beli ini beli itu, influencer tadi saya sebut influencer, semua beli ini. Nah itu adalah sebenarnya tingkat maksimum untuk kita menilai resiko itu ya. Kalau memang yang jangka pendek ya udahlah, taking profit di situ mungkin bisa ya. Saya dulu ambil contoh aja, bukan apa namanya, bukan suruh beli itu sih, ini contohnya saat Antam itu ya. Antam ada era-eranya nikel kemarin beritanya menjadi masa depan, aset masa depan. Nah, setelah itu orang berbondong beli Antam, harga berkali-kali lipat, apa namanya, persentase returnnya tinggi gitu. Saya kebetulan beli Antam, untungnya kemarin waktu di bawah itu ya, maksudnya di bawah. Memang saya kan risetnya kemarin waktu di reksadana itu nikel dan emas itu mana yang lebih berpengaruh sih terhadap harga sahamnya Antam. Itu belum ini ya, belum familiar nikel dibahas di berita-berita. Nah, rupanya saya menemukan riset itu memang dari regresi aja nikel itu lebih mempengaruhi daripada harga emasnya. Sebelumnya Antam kan terkait banget sama emas itu. Nah, itu saya beli. Nah, memang saya mungkin hoki atau apa, bukan bener riset saya ini penelitian saya bagus banget, enggak juga mungkin ya. Mungkin saya hoki, ada faktor-faktor itu rame di pemberitaan, ya udah pada tingkat tertentu saya taking profit lah ya, karena udah melewati tujuan saya gitu. Nah, kadang kan kita berbeda. Kita udah tujuannya tercapai gitu, wah kenapa enggak banyak kan saya beli. Beli lagi lah, orang lagi rame, beli lagi lah. Nah, rupanya di average-nya kita dapat harga yang tinggi, dan beberapa minggu kemudian jeblok harganya, ya rugi lagi, nggak untung lagi gitu. Sama aja di yang sekarang update, misalnya batu bara kan, kemarin ada berita-berita seperti masa depan energi kita bukan batu bara lagi, ada energi terbarukan A, B, C, D. Nah, kan sempat terkapar harganya batu bara di harga 40-an itu. Seharga 50 susah banget naiknya ya. Nah, tiba-tiba berapa bulan ini ya, Oktober kemarin kalau nggak salah, September Oktober ini kenaikannya kan pesat banget karena harga batu bara naik pesat, mungkin karena ada faktor-faktor lain. Nah, berita mulai nih yang dulunya menjelek-jelekkan batu bara, bukan menjelek-jelekan, mendiskreditkan batu bara itu sebagai yang nggak ada masa depannya lagi ya untuk investor, karena udah banyak energi terbarukan. Nah, rupanya harganya meningkat tinggi karena itu tadi, batu bara beritanya ya di headline-nya masih menjadi alternatif alternatif energi yang murah gitu. Sementara di era sekarang yang banyak negara kesulitan membutuhkan energi yang murah tentunya. Harga melejit lagi rupanya sekarang. Nah, sebelum melejit, saya juga investor juga melihat hal itu kan. Kok batu bara benar-benar ini ya di berita. Nah, itu kadang kita perlu berpikir sebaliknya ya. Coba aku investasilah di perusahaan-perusahaan batu bara, PTBA, INDY, ITMG, terserahlah nanti mana yang cocok kan, mana yang sesuai. Nah, kebetulan saya hoki lagi nih, saya memang beli lagi nih, investasi di saham-saham tersebut. Kali aja nanti naik, atau memang ini kan perusahaan cyclical ya, pasti ada naik turunnya. Perusahaan komoditas itu cyclical, yang teknisnya udah bagus, yang fundamentalnya bagus. Ini yang belajar fundamental pasti tahu hal tersebut. Saham itu ada yang cyclical seperti saham komoditas ini. Nah, saya menunggu hal tersebut memang. Mungkin tahun depan, mungkin apalah saya mikir. Nah, rupanya dalam 2 bulan dari harga 1.300 itu sekarang udah 2.000-an, 2.100. Bayangin, ya udah saya taking profit aja gitu. Nah, itu salah satu menghadapi emosi-emosi yang ada di pasar itu ya. Nanti di note-nya ada nih penjelasan tiap-tiap hal ini, skeptis, hope, relief,
fear, anxiety, bisa teman-teman baca lagi. Saya yang masuk mana sih? Pernah nggak sih saya ngerasain hal ini gitu? Teman-teman bisa tinjau ulang lagi gitu di pribadi teman yang udah aktif ya di pasar modal atau di investasi lain-lain itu. Di note di PowerPoint-nya nanti kalau dibagi di share bisa dilihat itu yang sesuai sama saya. Nah, ada lagi emosi-emosi lain seperti unrealistic expectation, ya ekspektasi yang ya nggak realistis lah. Kita beli saham ini bisa 5 kali untung. Kadang faktor-faktor ini yang membuat kita lebih emosi dalam investasi itu ya. Terus financial stress, ya itu tadi kita udah aduh berat banget hidup ini pendapatan nggak seberapa, pengeluaran banyak. Nah, dengan hal investasi mungkin saya bisa merubahnya. Ya itu tadi alokasi tadi nggak sewajarnya ya. Dari financial stress langsung alokasi asal-asalan, ya itu tadi membuat investasi kita aduh naik aduh turun. Jadi kita lebih labil gitu ya, nggak dewasa dalam berinvestasi gitu. Terus FOMO tentu aja ini yang membuat investasi kita nggak maksimal mungkin ya. Kita sebelum investasi kita lihat dulu faktor-faktor ini ada nggak sih di diri kita. Kalau ada mungkin ditinjau ulang lagi. Ini memang benar-benar nggak bisa dihitung lewat angka ya, tapi kita bisa menanyakan diri sendiri hal ini ya. Investasi saya misalnya di perusahaan ini ada faktor ini nggak ya? Tapi benar-benar analisis pribadi nih, keyakinan penting, ya udah go gitu. Walaupun pada umumnya ini memang alamiah ya bagi kita untuk memiliki hal tersebut. Terus pertanyaannya, bagaimana menghindari emosi dalam berinvestasi itu kan? Ini yang kita pingin ya, goalsnya dari seminar ini mungkin ya, dari panjang lebar tadi ya intinya cuman ini, mungkin bisa aja gitu kan. Pertama itu ya itu stay focus on your goals. Jadi apa tujuan awalnya? Kalau investasi cuman mau beli-beli aja ya udah bukan investasi, belajar kan itu namanya. Nggak usah dalam harga atau dalam nominal yang gede juga, ya udah belajar aja. Misalnya pingin Bitcoin ya udah belajar dulu berapa 3 bulan berapa. Jangan langsung bilang itu investasi ya, karena kita belum fokus tentunya itu kan. Emosinya pasti ada gitu. Terus mereview ya. Review apa? Ya time horizon tadi sama resiko, toleransi resiko kita. Toleransi resiko dalam membeli atau menikmati tadi. Sorry saya ulang balik di bagian ini kan itu, you can stop the wave but you can learn to surf. Ini kan kalau kita udah bisa surf ini kan menarik banget di pasar modal dia apa ini. Itu kuncinya ya kita bisa mengendalikan emosi tadi ya. Kita nggak bisa menghentikan wave yang terjadi di pasar modal. Maksudnya top and down tadi kita nggak bisa mengendalikannya karena itu kan pasar terbuka gitu. Tapi kita bisa surf kalau dengan ya tadi balik lagi diri kita sendiri bisa mengalahkan diri kita sendiri dalam berinvestasi tadi ya. Nah, time horizon juga penting. Nah, kenapa penting? Nah, kita kan nggak ada salahnya orang memiliki rentang waktu investasi yang mungkin pendek. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya juga kita memiliki rentang waktu yang panjang. Kenapa begitu? Kalau kita memiliki rentang investasi yang panjang, jadi wave itu yang terjadi naik turun itu nggak ada salahnya gitu. Kita nggak lihat dari situ gitu. Kita lihat growth ke depannya gitu. Pasti ada wave-nya kan, pasti ada naik turunnya. Tapi untuk ke depan tuh masa rentang kita di time horizon yang panjang itu sesuatu yang wajar gitu loh. Nggak ada masalahnya gitu. Memang naik turun ya. Memang ini yang saya makan tiap hari naik turun ya, tapi kan ada goals tujuan tertentu. Ini pasti sampai di sini loh pendapatannya. Ini pasti harganya nanti sampai di sini loh gitu. Atau bukan masalah harga lagi, atau saya belum nilai ini penting untuk dijual. Saya toh dapat pendapatan lain seperti misalnya dividen. Ini cuman investasi saya suka aja. Saya tahu prospeknya perusahaan aja gitu. Jadi mau naik turun, mau berita bilang A, B, C, D, rame-rame bilang itu, ayo beli saham, ayo beli ini, ayo kurangin saham ini, kan banyak banget sih ya, influencer, berita pun sekarang kadang judulnya headline itu frontal banget kayak investor harap keluar market gini-gini, itu kan menyebarkan kepanikan ya, panikan investor kita. Kadang itu sisi-sisi yang
ya perlu diperhatikan lah bagi kita semua ya. Tahu lah teman-teman, media-media mana yang gitu judul-judul headline yang membuat panik, kadang juga membuat kita langsung beli gitu banyak. Gitu. Jadi kembali lagi ya, informasi itu kita terima, news berita itu kita terima sebagai informasi, menambah, kita bisa mereview portofolio kita, investasi kita. Tapi jangan sampai langsung menginfluence kita ya. Influence boleh, kita ngikutin influence A B C D, kita lihat ininya, kita bandingin. Tapi jangan langsung menginfluence kita untuk mengambil tindakan gitu ya. Kita lihat dulu gitu. Misalnya kita salah berinvestasi pun, kalau ini kita udah analisis pribadi, nggak dari orang, ya udah, ini belajar lah berarti itu. Untuk kedepannya kita akan lebih bijak mungkin lah nanti. Beda halnya kita eh, jual dan beli itu karena itu tadi omongan kanan kiri, omongan berita, influencer A, grup-grup A, grup VVIP bilang ini. Pasti kalau kita merasa kalau rugi juga, ini karena dia nih, ini karena ini nih, nggak ada. Padahal ini uang kita, terserah kita mau jual atau beli kan, itu intinya kan. Bukan bukan berdasarkan mereka gitu, nggak ada kepuasan tersendiri, walaupun untung pun nggak ada terlalu puas lah, itu cuman dalam nominal aja nantinya gitu. Terakhir, develop a strategy that diversifies your investment, a strategy that diversifies your investment. Ini salah. Jadi setelah kita merasakan tadi emosi tersebut, terus fokus pada goals kita, menerima informasi secara bijak tadi, terus bisa resikonya bisa kita rasakan gitu, ini waktunya beli, ini waktu enggak. Nah, kita itu bisa mengembangkan strategi kita sendiri gitu loh. Misalnya ada orang-orang yang benar-benar teknikal, ada orang yang benar-benar fundamentalis, ada yang benar-benar ngikutin tren, ada yang ngikutin bandar gitu segala macam lah. Nah, itu up to you gitu loh, terserah gitu. Tapi kita punya rumusan tersendiri nanti kalau emosi kita bisa dijaga dalam hal investasi tersebut ya, yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita bisa membuat metodologi kita tersendiri gitu. Itu kan akan menjadi kepuasan tersendiri sih menurut saya. Jadi dalam hal berinvestasi, kalau udah nggak terombang-ambing lagi, informasi boleh, belajar terus boleh gitu. Tapi kebijakan itu milik Anda sendiri gitu loh. Nah, itu akan menjadi kepuasan tersendiri, kesuksesan tersendiri. Nggak perlu keluar-keluar screenshot portofolionya hijau, rupanya besok merah ya. Oke lah, itu self reward atau mungkin pengen pamer atau apa, nggak apa-apa. Cuman intinya kan tadi, investasi itu kan harus memberikan manfaat kita di masa yang akan datang, masa yang kita tuju, dengan cara sekarang ini perlu effort lebih ya, dalam hal belajar, dalam hal menyisihkan tentunya. Itu aja dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Moderator, Mbak Ayu Dea. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arimbi. Wah, sangat bermanfaat sekali sih Mas. Ini memang penting, apalagi untuk kitanya yang baru-baru ini mencoba investasi ya Mas. Memang penting mengontrol emosi ini. Dan yang saya rangkum, memang cara mengontrol emosi ini dalam mengelola investasi ini perlu, pertama itu untuk menambah literasi kita Mas ya, tentang pasar modal ini sendiri, lalu untuk merencanakan alokasi biaya dan aset tadi dengan menetapkan tujuan kita, serta yang penting tidak terburu-buru, karena pengalaman ini juga penting ya Mas dalam melihat peluang investasi itu. Dan terakhir, tetap stay fokus pada tujuan awalnya, lalu untuk review time horizonnya kita, lalu beli atau menerima informasi agar lebih bijak, dan develop strategi kita sendiri itu. Wah, menarik banget Mas. Lalu kira-kira Mas Arimbi ini pernah nggak ya Mas mengalami masa-masa down gitu pada masa-masa awal invest gitu, pernah nggak ya Mas? Saya penasaran banget sih. Itu berat jawab